Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar Bapak Ibu bisa paham tentang dari sisi teknis mengenai apa yang disiapkan di UKM PPG ini. Bapak Ibu semuanya, UKM PPG ini semua Bapak Ibu bisa akses melalui laman di ukm.ppg.kemdikbud.id, di mana UKM PPG ini terdiri dari dua bagian utama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah uji pengetahuan, dan yang kedua adalah uji kinerja. Di uji pengetahuan ini nanti Bapak Ibu silahkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk bisa mengikuti baik itu UKIN maupun UP. Saya pantau per siang ini dari mana? Win Sunan Gunung Jati ya, di Bandung ini masih cukup banyak yang belum melakukan pendaftaran. Nah, ini sesegera mungkin Bapak Ibu semuanya setelah ini melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Karena nanti kalau Bapak Ibu tidak melakukan pendaftaran, itu Bapak Ibu tidak bisa mengikuti yang namanya UP sama UKIN, sehingga ini sangat penting untuk Bapak Ibu segera menyelesaikan pendaftaran. Rencananya pendaftaran akan kami tutup sampai dengan besok jam 4 sore, karena kan mulai tanggal 11 Bapak Ibu sudah mulai mengakses aplikasi UKIN untuk memasukkan portofolio. Sehingga harapannya semuanya Bapak Ibu sebelum masa proses pendaftaran berakhir, Bapak Ibu sudah menyelesaikan proses pendaftaran UKM PPG. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu unggah nanti pada saat pelaksanaan pendaftaran UKM PPG. Yang pertama, Bapak Ibu daftarkan diri secara online di laman ukm.ppg.kemdikbud.id, masukkan kombinasi nomor peserta PPG dan tanggal lahirnya. Nah, nomor peserta mana sih yang digunakan di pendaftaran ini? Nanti silahkan konfirmasi. Kebetulan karena di UIN Bandung yang mengelola data awal untuk pendaftaran ini, nanti silahkan konfirmasi bisa ke teman-teman pengelola admin LPTK yang ada di UIN Bandung. Lalu Bapak Ibu masukkan datanya, lengkapi isi data dengan benar. Lalu ini 3 file yang harus disiapkan. Yang pertama adalah scan kartu identitas atau KTP Bapak Ibu sekalian. Lalu file foto resmi terbaru dengan jas berwarna gelap, laki-laki berdasi, latar belakangnya warna merah, lalu ukuran file maksimal 2 MB dan seterusnya. Kemudian ini yang perlu disiapkan LPTK. Saya yakin kalau di UIN Bandung mungkin sudah menyiapkan ini, yaitu surat keterangan bagi Bapak Ibu telah menyelesaikan semua proses pelaksanaan PPG dari LPTK penyelenggara. Meskipun Bapak Ibu ini sudah selesai PPL belum? September tanggal 9 ini kelihatannya hari-hari terakhir untuk penyelesaian. Sudah beres Pak kemarin Pak. Nah, ini nanti ketiga file ini diunggah di laman UKM PPG. Yang pertama dilakukan adalah mensinkronkan data antara UKM PPG dengan PD Dikti. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena terdaftar sebagai mahasiswa PPG, itu wajib dilaporkan datanya oleh LPTK ke PD Dikti. Hal ini sudah dilakukan, kelihatannya di UIN Bandung proses sinkronisasi sudah dilakukan, sehingga ini bisa diabaikan. Ini proses yang ini dilakukan oleh admin LPTK. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah ini Bapak Ibu. Ini nanti kalau yang tentang pelaksanaan UP nanti saya bahas sedikit di belakang. Tapi ini yang disiapkan pada saat daftar, Bapak Ibu buka laman ukm.ppg.kemdikbud.id. Di sini ada menu pendaftaran. Lalu yang pertama masukkan antara kombinasi nomor peserta PPG Bapak Ibu dengan tanggal lahirnya. Kalau berhasil, cocok, maka Bapak Ibu akan bisa melanjutkan ke step berikutnya. Jika ada yang belum sesuai, di sini nanti akan ada beberapa pesan bahwa Bapak Ibu belum berhasil untuk daftar. Misalkan
identitas tidak valid, dan sebagainya. Nah, kalau ketemu data yang begitu, nanti bisa konfirmasi ke LPTK. Nomor peserta dan tanggal lahir yang dilaporkan ke kami itu yang seperti apa. Sama pada saat yang didaftarkan dengan nanti pada saat proses Bapak Ibu melakukan pendaftaran secara mandiri. Kalau sudah berhasil, Bapak Ibu lengkapi ini yang namanya data pribadi dan Bapak Ibu isikan dengan benar dan lengkap, mulai dari NIK, jenis kelamin, agama, tempat lahir, dan seterusnya, sampai ada beberapa data yang diperlukan di sana. Lalu unggah ke 3 file kelengkapan ini. Yang pertama adalah kartu identitas berupa KTP, lalu foto atau pas foto Bapak Ibu sekalian, berlatar belakang merah. Yang terakhir adalah surat keterangan berupa file PDF yang diunggah dari Bapak Ibu sekalian setelah memperoleh surat ini dari LPTK. Nah, jika sudah berhasil melakukan pendaftaran, nanti Bapak Ibu dapat yang namanya formulir pendaftaran. Di sini akan ada beberapa informasi yang nanti akan digunakan di pelaksanaan UP dan UKIN Bapak Ibu sekalian. Nanti pada saat pelaksanaan UKIN, yang dimasukkan di aplikasi UKIN adalah kombinasi antara nomor peserta PPG dengan tanggal lahir Bapak Ibu. Sedangkan nanti di UP itu ada yang namanya di atas ini nomor daftar ujian, lalu ada kode validasi, dan nanti di bagian bawah setelah proses LPTK ke pengawasan itu dimasukkan datanya oleh LPTK yang ditunjuk ke Menak sebagai pengawas. Itu nanti Bapak Ibu sekalian di bagian bawah akan ada informasi untuk join link ke WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Bapak Ibu masuk di grup tersebut. Nanti informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan UP-nya atau uji pengetahuan akan disampaikan oleh pengawas di link-link tersebut. Nah, saat ini fokusnya Bapak Ibu yang penting pertama adalah mendaftar dulu, lalu yang berkaitan dengan pelaksanaan UP, Bapak Ibu bisa siapkan instalasi dulu untuk aplikasi yang akan digunakan di UP. Di laman UKM PPG itu ada panduan tentang UP berbasis domisili, silahkan Bapak Ibu unduh dan lakukan instalasinya. Lalu yang berkaitan dengan UKIN, Bapak Ibu menyiapkan dari kemarin sebetulnya adalah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu akan siapkan untuk di-upload di penilaian portofolio ini. Serta nanti Bapak Ibu menyiapkan satu dokumen RPP dan video pelaksanaan pembelajaran yang akan dinilai oleh dosen dan guru penguji. Berikutnya, ini saya skip dulu karena lebih ke UP berbasis domisili. Kita akan nanti fokus di bagaimana Bapak Ibu melakukan pengunggahan, cara mengunggah portofolio dan pembelajaran di aplikasi UKIN ini. Nanti alamatnya ini Bapak Ibu di laman UKM PPG Kemdikbud.go.id/UKIN. Lalu Bapak Ibu masukkan di sini adalah nomor peserta PPG dan tanggal lahirnya. Nomor peserta PPG itu ya nanti di formulir pendaftaran akan ada nomor yang bisa Bapak Ibu lihat untuk dimasukkan di aplikasi UKIN. Saya ganti share screen-nya langsung ke aplikasi demo saja ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nanti ada gambaran untuk bagaimana pelaksanaan mengunggah portofolio maupun pelaksanaan pembelajaran di UKIN ini. Tadi mungkin Pak Banji sudah menyampaikan dengan detail rubrik-rubrik apa yang akan dinilai di portofolio maupun di praktek pembelajaran. Nanti dari sisi konten, dari sisi substansi, tadi Pak Banji sudah sampaikan, saya akan lebih banyak teknis bagaimana menyiapkan agar Bapak Ibu bisa mengunggah portofolio yang sudah dimiliki dengan baik di aplikasi UKIN ini. Saya buka dulu.
Ini Bapak Ibu nanti ketika membuka aplikasi UKIN, ini adalah halaman demo atau ini adalah halaman yang hanya kita pakai untuk pada saat proses pengenalan aplikasi semacam ini. Nanti Bapak Ibu masukkan kombinasi antara nomor peserta PPG Bapak Ibu atau nomor pendaftarannya disandingkan dengan tanggal lahirnya. Ini contohnya. Nah, nanti tampilan di aplikasi UKIN adalah semacam ini Bapak Ibu sekalian. Ini masuk. Akan terbagi ke dua bagian utama, yaitu portofolio dan pembelajaran. Nah, di bagian portofolio dan pembelajaran ini nanti pada saatnya Bapak Ibu login besok mulai bisa masuk ke aplikasi UKIN ini tanggal 11 adalah tanggal di sini akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Misalkan pengisian portofolio itu adalah tanggal 11 dan 12 September, nanti di bawah ini ya akan muncul hanya 11 sampai dengan 12 September untuk Bapak Ibu bisa menginput berbagai portofolio yang sudah Bapak Ibu miliki. Ada 6 komponen portofolio yang bisa dimasukkan Bapak Ibu sekalian. Secara rubrik mungkin tidak kami bahas lagi karena Pak Banji tadi sudah menyampaikan. Jadi ada 6 ini mulai dari kegiatan penelitian publikasi, kegiatan refleksi diri, kegiatan pencarian informasi baru, kegiatan menghasilkan inovasi, lalu prestasi hasil kompetisi, dan kegiatan pengabdian yang telah Bapak Ibu lakukan. Semua dokumen yang Bapak Ibu miliki selama 3 tahun sebelum pelaksanaan PPG, silahkan bisa Bapak Ibu masukkan sesuai dengan komponen yang ada di sini. Nah, dari 6 komponen portofolio itu ada salah satu, di sini ada keterangan wajib isi ini, ada 4 yang menjadi wajib isi, tetapi dibolehkan di buku panduan yang wajib diisi oleh Bapak Ibu adalah salah satu dari 4 kegiatan ini ada isinya, baru nanti Bapak Ibu bisa di-scoring UKIN-nya setelah salah satu dari kegiatan penelitian sampai menghasilkan inovasi ini ada isinya salah satu. Salah satu itu bukan terus di sini satu, sini satu, enggak. Tapi di antara 4 ini boleh salah satunya harus wajib ada diunggah di sini. Nah, gimana cara mengunggahnya Bapak Ibu? Tinggal ngeklik saja, misalkan ini di kegiatan penelitian dan publikasi. Ini diklik. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan ada namanya di pengisian portofolio ini adalah mengisi fakta integritas. Fakta integritas formatnya sudah ada kelihatannya di laman UKM PPG itu di bagian instrumen UKIN, silahkan nanti dilihat. Bapak Ibu menyiapkan fakta integritas, lalu kemudian fakta integritasnya itu silahkan Bapak Ibu upload di sini. Ini saya contohnya misalnya ini mana ya fakta integritas tadi. Ini misalkan fakta integritas ini tinggal diupload, diunggah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat berkasnya. Jadi kalau yang sudah diunggah begitu, pastikan Bapak Ibu bisa melihat berkasnya. Ini tapi hanya contohnya saja, ini silahkan nanti diisi dan diberikan materi di sini untuk diunggah di laman UKIN. Berikutnya, setelah fakta integritas diisi, Bapak Ibu yang pertama adalah mengisikan dulu terhadap deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi yang pernah Bapak Ibu miliki. Silahkan dideskripsikan di sini. Ini misalkan sebagai contohnya, contoh saja. Misalkan begini, ini contohnya, bla 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 sudah menulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tinggal disimpan. Lalu setelah deskripsi disimpan,
Yang paling penting adalah Bapak Ibu menambahkan terkait dengan portofolio yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini cara menambahkannya adalah tinggal klik ditambah kegiatan penelitian dan publikasi, tambah, lalu Bapak Ibu masukkan judulnya di sini dengan cara memasukkan judulnya di sini tentang kegiatan penelitian dan publikasi, karena ini penelitian publikasi, kolom isinya adalah semacam ini Bapak Ibu. Masukkan judulnya, ini saya ambil contoh, misalkan ini saya masukkan bla bla bla, penulisnya siapa, tulis saja. Lalu jenisnya, jenis karyanya itu apa? Kalau penelitian dan publikasi itu pilihannya kegiatan ini Bapak Ibu, mulai dari publikasi di jurnal internasional sampai di tulisan karya ilmiah di media massa provinsi, kabupaten, atau web resmi, bukan blog, dan seterusnya. Ini kalau misalkan jurnal internasional, lalu lokasi publikasinya di mana, ini misalkan masukkan, lalu tahun terbitnya berapa dimasukkan. Nah, lalu di sini ada informasi, karena kalau kegiatan penelitian dan publikasi itu boleh dibuat oleh lebih dari satu orang, ini dicatat di sini, Bapak Ibu sebagai penulis berapa. Misalkan di sini ada 4 penulis, dan mahasiswa ini adalah penulis ketiga, namanya Wulandari ini. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal masukkan ini adalah tulisan saya sebagai penulis ketiga dari 4 penulis. Lalu berkas ini yang perlu diunggah Bapak Ibu. Ada 2 cara untuk mengunggah berkas di komponen portofolio ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu mengupload di mana namanya langsung di aplikasi UGIN. Yang kedua bisa memanfaatkan dulu di Google Drive. Misalkan Bapak Ibu sudah menyiapkan ini dari sekarang dokumen-dokumen itu, bisa memilih di Google Drive. Tapi kalau mau diupload langsung di sini juga bisa. Kalau dokumen misalkan yang diupload, tinggal klik dokumen file, lalu di bawah ini ada klik upload yang bisa Bapak Ibu unggah untuk filenya dimasukkan ke sini. Maksimal ukurannya 5 MB Bapak Ibu per satu dokumen. Silahkan, ini contohnya tinggal di-upload, misalkan artikelnya sudah ada begitu, ini saya masukkan contohnya. Dicari filenya ada di mana, nanti Bapak Ibu bisa masukkan sesuai dengan hal yang ada di atas. Nah, ini contohnya misalkan dokumen penelitian, tinggal upload, nanti klik simpan. Ini lagi proses upload. Jika berhasil ada tulisan data berhasil disimpan, pastikan Bapak Ibu mengecek sekali lagi berkas yang Bapak Ibu unggah bisa dilihat. Di sini nanti berkas bisa di open new tab, dilihat misalkan berkas apa yang diunggah tadi oleh Bapak Ibu semuanya. Ini contohnya yang saya unggah tentang artikel tentang matematika, literasi, profisiensi, dan seterusnya. Ini silahkan diunggah. Lalu kalau masih ada kesalahan, Bapak Ibu bisa klik edit. Nah, kalau ada dokumennya itu mau yang dimodel dengan Google Drive, Bapak Ibu bisa tambahkan di link Google Drive-nya. Ini contohnya kalau mau nulis yang di Google Drive, tinggal tambah kegiatan. Ini saya yang menyatakan ya, misalkan contoh upload publikasi di Google Drive.
penulis siapa, ini masukkan aja, bebas. Ini hanya contoh untuk mengunggahnya Bapak Ibu. Nah, jenis berkasnya kalau tadi dokumen langsung, ini adalah Google Drive, tautan lewat Google Drive. Silahkan dipilih. Nah, ini kan tautan mana yang Bapak Ibu Google Drive-nya itu filenya mana yang mau disiapkan. Ini saya contoh saja, misalkan apa namanya yang ada di drive saya mau saya masukkan. Tapi nanti pastikan Bapak Ibu ketika memilih dokumen yang akan di-upload ke Google Drive ini, pastikan settingnya di Google Drive ini bisa dilihat oleh orang lain. Dapatkan link, tinggal saya salin, lalu saya masukkan di aplikasi sini. Dan ini tinggal saya simpan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi, sudah ada belum berkas saya, ini tinggal dilihat, bisa di open new tab. Oh, ini sudah ada, isinya sudah diupload. Itu tandanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan proses unggah di salah satu komponen portofolio. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Sama di kegiatan berikutnya yang membedakan hanya di ini Bapak Ibu, apa namanya, kira-kira cara menguploadnya juga seperti itu. Tinggal ini tambah refleksi diri. Kalau refleksi diri kegiatannya apa, lalu jenisnya apa, mulai dari refleksi mengenai diri, refleksi masalah penelitian, lalu masalahnya apa, perbaikan yang diberikan apa, lalu Bapak Ibu membuat refleksi itu di tahun berapa dan semester berapa, lalu isikan keterangan, kemudian tinggal upload lagi berkasnya, mau dokumen file atau link Google Drive. Kalau dokumen file intinya adalah di-upload langsung di aplikasi ini, tapi kalau menggunakan tautan, Bapak Ibu unggah dulu di Google Drive, nanti linknya yang akan disimpan di sini. Nah, yang akan dinilai oleh posisi yang akan dinilai oleh apa namanya penguji itu nanti adalah berkas-berkasnya yang sudah berhasil Bapak Ibu unggah semuanya. Jadi ini nanti begitu sudah Bapak Ibu unggah, nanti akan muncul ke sisi penguji. Nah, nanti penguji itu baru bisa melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang ada. Di sini rubriknya juga ada kalau Bapak Ibu mau lihat di masing-masing komponen, baru itu bisa diberikan penilaian. Kalau sampai ada di salah satu komponen itu misalkan kosong semacam ini saja, tidak ada isinya, maka dari sisi dosen dan guru penguji juga tidak akan bisa memberikan penilaian terhadap portofolio yang sudah Bapak Ibu akan unggah di sini. Jadi 6-6-nya isinya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini misalnya pengabdian itu apa, tinggal diisi, nanti kegiatannya apa saja, tinggal ditambahkan di sini. Ini ada jenis kegiatannya apa, panitia apa, misalkan jenisnya ini ada ini berperan sebagai kepanitiaan di tingkat sekolah, misalkan dari mana penyelenggaranya, misalkan dan sebagainya, ketua, tempatnya di mana, tingkat apa, misalkan masukkan saja waktu pelaksanaannya kapan, tinggal dimasukkan, nanti berkasnya apa. Nah, ini berkasnya misalkan surat tugas dan sebagainya, tinggal Bapak Ibu masukkan, nanti begitu sudah tinggal disimpan. Nah, andai kata ada yang kurang ini di bintang-bintang ini belum Bapak Ibu masukkan, nanti Bapak Ibu nggak bisa menyimpan filenya. Jadi kalau ini dokumen, ya harus ada dokumen yang harus diunggah di bagian ini Bapak Ibu. Nanti harus ada yang bisa diunggah untuk bisa Bapak Ibu
Lihat ini contohnya misalkan tinggal saya simpan. Nah, nanti kalau berhasil ya akan ada masalah dan seterusnya yang bisa dimasukkan di tempat-tempat yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Kira-kira gambaran pengisian portofolio adalah seperti itu Bapak Ibu, tapi sebelum saya berpindah ke yang RPP dan video pelaksanaan pembelajaran, ini saya akan share panduan teknis yang mungkin tadi sudah disampaikan Pak Subanji, adalah bagaimana perhitungan skor untuk portofolio ini dihitung nanti di aplikasi. Jadi ini Bapak Ibu, di 6 komponen portofolio itu ada skor maksimal yang bisa Bapak Ibu peroleh. Misalkan di penelitian dan publikasi itu skor maksimalnya adalah 4, lalu di kegiatan refleksi diri 3, di kegiatan pencarian informasi atau pengetahuan baru maksimal 3, mengembangkan karya inovasi maksimal 4, mempunyai prestasi kompetisi 1,5, melakukan pengabdian kepada masyarakat 1,5. Nah, total skor di portofolio ini sebetulnya ini jika ditambahkan, skornya lebih dari angka 10 Bapak Ibu. Skornya mencapai angka 17. Tetapi di buku panduan yang sudah ditetapkan di Panitia Nasional UKM PPG ini, maksimal akan diberikan skor 10. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki skor sampai di atas 10, misalkan di total memperoleh 12, ya nanti akan diakui 10, di mana nanti angka 10 itu akan dikonversikan ke angka 0 sampai 100. Misalkan Bapak Ibu skor akhirnya di angka 8,3, yaitu berarti artinya nilai portofolio Bapak Ibu adalah 83. Yang mana bobot penilaian portofolio itu adalah memegang peranan 1/7 bagian dari keseluruhan nilai UKIN. Nilai UKIN yang paling besar adalah di bagian RPP dan video pelaksanaan pembelajaran. Di pembelajaran itu adalah 6 kali, skornya 6/7 dari skor pembelajaran, ditambah 1 kali skor portofolio dibagi 7. Nah, untuk batas kelulusan di tahun ini untuk UKIN dan UB masih sama di angka 70. Sehingga Bapak Ibu harapannya adalah nanti yang di praktek pembelajaran bisa dioptimalkan sebaik mungkin, karena di sana yang akan memegang peranan untuk skor UKIN yang sangat tinggi Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya adalah setelah proses penilaian portofolio, upload portofolio tadi dilakukan, nanti di tanggal 13-14, gantian yang bagian bawah ini yang akan terbuka Bapak Ibu, yaitu di rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Di rencana ini, yang pertama Bapak Ibu mengunggah RPP-nya, caranya adalah ini masukkan nama sekolahnya, tinggal diedit, SD mana, SMP mana, NPS berapa, kelas berapa, misalkan yang dimasukkan, temanya apa, materi pokoknya, lalu Bapak Ibu unggah RPP-nya di sini. Sama bisa Google Drive, bisa upload langsung di sini. Silahkan di klik upload, RPP-nya ini misalkan tinggal disimpan. Nah, nanti setelah berhasil, pastikan dulu pokoknya Bapak Ibu adalah yang diunggah Bapak Ibu, kalau diklik ini keluar Bapak Ibu. Ada filenya gitu. Ini adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang kita unggah nanti bisa terbaca oleh dosen dan guru penguji. Nah, ini pokoknya dipastikan bisa terbaca, dan sebenarnya ini contohnya. Saya ngupload file sembarangan aja tadi. Yang penting adalah pastikan bahwa ini bisa terunggah. Nah, setelah RPP, yang kedua adalah
video pelaksanaan pembelajaran, caranya sama, Bapak Ibu masukkan nama sekolah dulu dan seterusnya, ini diklik edit, mana sekolahnya, lalu ini, kalau yang di khusus video pelaksanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu tidak bisa mengunggah langsung ke aplikasi ujian, tetapi Bapak Ibu harus masukkan dulu ke YouTube atau ke Google Drive, file video yang berupa pembelajaran selama 30-40 menit itu, lalu Bapak Ibu masukkan linknya. Ini contohnya, saya tak cari file dulu di apa namanya YouTube. Nah, ini misalkan contohnya, tinggal saya masukkan linknya di sini. Saya masukkan paste di sini, tautannya tinggal simpan. Nah, nanti Bapak Ibu memastikan dulu bahwa ini sudah bisa terbuka. Nah, ini contohnya nih. Sudah diupload dan Jawab seterusnya. juga. Setelah senam, kita lanjutkan menyanyikan lagu. Berdiri dulu semuanya, biar tambah semangat. Kita mau senam. Nah, ini contohnya yang dibuat oleh teman-teman di pelaksanaan video Bundar, pembelajaran Kauti, saya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memastikan bahwa nanti itu semua yang sudah diunggah Bapak Ibu masuk di sini. Ini nanti yang jadi pesan utama kami adalah Bapak Ibu nanti pada proses mengupload video khususnya ya, video itu betul-betul pastikan dulu Bapak Ibu berhasil unggah linknya di YouTube, baru linknya itu yang dimasukkan di aplikasi. 2 hari ini cukup ya, apa namanya, Bapak Ibu harus bisa betul-betul mengatur waktunya. Misalkan kalau mengambil video sudah Senin, diedit sedikit, selesai, kemudian usahakan Selasa paginya sudah mulai ngunggah ke YouTube-nya. Karena di beberapa pengalaman teman-teman di Kemendikbud itu ada yang filenya sampai 5 giga misalkan ya, karena HP sekarang kan bagus-bagus ya Bapak Ibu. Kualitas yang dihasilkan di videonya juga cukup besar. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa edit-edit dulu biar apa namanya juga tidak terlalu besar filenya yang diunggah sehingga tidak menyulitkan Bapak Ibu untuk memasukkan ke YouTube untuk kemudian linknya dimasukkan di aplikasi mungkin ini. Itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu tentang